Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan Masjid Raudhatul Fatah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan rahmat sahidahipun sehingga saged ngrawuhi pengaosan ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbaik sangka kepada Allah atau yang kita kenal dengan apa? Husnudzon. Pernah enggak Pak Bu, kita itu pernah enggak suudzon kepada Allah? Pernahkah kita itu berburuk sangka kepada Allah? Pernah dereng? Atau selalu berbaik sangka kepada Allah? Itu yang diharapkan, terutama ketika kita mendapati apa? Musibah atau takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat itulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, itu adalah di antara ibadah yang sangat agung. Di antara ibadah hati yang sangat agung itu adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah pencipta kita. Dan sebaliknya, suudzon itu ternyata termasuk dosa besar. Berburuk sangka kepada Allah itu ternyata apa? Termasuk dosa besar. Dalilipun wonten surat Al-Fatah ayat yang ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannasaw. Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan, adzannina billahi dhannasaw, yang mereka apa Pak Bu? Selalu berburuk sangka kepada Allah. Dari ayat menika saged kita pahami bilih ternyata berburuk sangka kepada Allah itu mendatangkan siksa.
mendatangkan adab Allah. Sehingga sudah sepantasnya kita menika berusaha senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nanti akan kita bahas kondisi-kondisi tertentu, Pak, yang sangat ditekankan seseorang itu untuk mengedepankan husnudzonnya. Kenapa kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah? Napa alasanipun? Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh ma utiya abdun mu'minun syai'an qad ba'dal imani billahi azza wa jal afdal min an yuhsina dhannahu billah. Demi Allah, demi zat yang tidak berhak disembah melainkan Dia, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada apa? Berbaik sangka kepada Allah. Pemberian yang terbaik setelah iman kepada Allah adalah Allah menjadikan kita hamba yang berhusnudzon. Lalu apa keutamaannya? Wallahi alladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu abdun billahi dhannahu illa a'tahullahu iyahu. Napa, Pak? Kenapa alasannya itu kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, tinggal prasangka nopo. Jadi harus nopo? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan keputusan yang terbaik. Allah akan berikan kepada hamba tersebut sesuai dengan prasangkaan hamba tersebut. Kenapa, Pak, Bu? Wa dzalika annal khaira biyadihi. Yang demikian itu adalah karena semua kebaikan itu di tangan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud itu sesuai dengan hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Sesungguhnya kata Allah, dalam hadits qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku tergantung bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Dan seandainya hambaku berprasangka falyadhunna bima syaa, sehingga silahkan seorang hamba itu berprasangka sesuai yang ia mau, silahkan. Induna khairan falahu. Jika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Wa indonna syarran falahu. Dan jika dia berburuk sangka kepada Allah, maka baginya keburukan tersebut. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah jangan mudah suudzon. Baru diuji sedikit saja sudah suudzon.
diuji sakit sedikit saja mengatakan Allah tidak sayang, Allah tidak adil, seolah-olah dirinya napa yang paling sengsara dalam hidup ini. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya pun sudah jelas, karena Allah maha baik dan Allah maha penyayang. Innahu huwal barrur rahim, dalam surat At-Tur ayat 28. Innahu huwal barrur rahim. Kenapa kita selalu berusaha husnudzon kepada Allah? Karena Allah itu apa Pak? Al-Barru, maha baik, Ar-Rahim, dan maha apa? Penyayang. Allah itu sangat sayang dengan hambanya. Cuma seorang hamba itu terkadang tidak tahu diri. Pernah dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis yang menceritakan, ada seorang wanita yang berjalan ke sana kemari mencari bayinya yang hilang. Terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu terus pun diraosipun kelangan bayi. Cari ke sana kemari, gelisah, khawatir, sedih, gak ketemu-ketemu. Tatkala anak tersebut alhamdulillah ditemukan, maka sang wanita tersebut memeluk bayinya dan segera langsung apa Pak? Disusui. Betapa sayangnya sang ibu tersebut. Itulah gambaran kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya. Terlebih lagi apa Pak? Sang anak tersebut kan hilang dan baru saja apa? Ditemukan. Melihat pemandangan yang sangat menakjubkan tersebut, betapa kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'atu tarihatun waladaha finnar? Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian? Kira-kira ibu ini tega enggak melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Napa Pak jawabanipun para sahabat? Qulna la wallahi. Kita para sahabat menjawab, tentu saja tidak tega ya Rasulullah, demi Allah. Wahia taqdiru ala an la tatruhahu. Demi Allah, dia tidak akan tega melemparkan bayinya ke dalam api. Padahal apa? Dia masih sanggup untuk menjaga bayi tersebut. Di akhir hadis Nabi menekankan dalam hadis tersebut, lallah arhamu min hadihi arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Rasulullah SAW menegaskan, lallah, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang ibu tersebut terhadap anaknya. Sungguh Allah lebih menyayangi hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap putranya. Sehingga kenapa seseorang itu kok dikit-dikit suudzon? Doanya mungkin dia sudah berdoa lama banget, terus dia apa Pak?
Aku sedonga bendina kok ya ora dikabulke ya. Piye to Allah iki? Naudzubillahi min dzalik. Atau mungkin keinginan kita, takdir Allah mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Padahal Allah sebaik-baik yang membuat rencana, skenario Allah yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saking luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah kepada setiap hambanya, sampai hal ini pun dipahami oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Pak Bu? Karena ketika Fir'aun akan tenggelam di laut apa? Laut Merah. Ketika akan tenggelam di Laut Merah, ternyata Fir'aun menyesal dan beriman kepada Allah. Tapi dah terlambat kan nih, menyesalnya terlambat, berimannya apa? Terlambat, wong sudah nyawa di kerongkongan. Allah mengisahkan dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adraqahul gharaqu, hingga tatkala Fir'aun itu sudah hampir tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Wis telat. Fir'aun ketika hampir tenggelam baru mengatakan napa? Saya beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan ilah yang dipercayai, yang diimani oleh Bani Israel. Bahkan Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ning wis telat. Akhirnya ketika Jibril melihat kejadian tersebut, kemudian malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahr fa'adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahu rahmah." Malaikat Jibril sampai khawatir, Pak. Kenapa khawatir? Ketika Fir'aun mau tenggelam terus mengucapkan kata-kata iman, malaikat Jibril khawatir, bercerita kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, duh seandainya engkau melihatku kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan." Jibril mengambil apa, Pak? Tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena khawatir ia akan diliputi oleh rahmat Allah. Khawatir kalau Fir'aun diampuni. Malaikat Jibril sampai nopo? Ngambil tanah hitam dari dasar laut, nyumpel nopo? Mulutnya Fir'aun, karena khawatir kalau Fir'aun itu diliputi rahmat Allah, diampuni oleh Allah. Itu betapa pahamnya malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kan dah terlambat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha berhusnudzon kepada Allah di setiap keadaan kita. Terutama ada kondisi-kondisi tertentu yang mana seorang mukmin seharusnya memperbesar husnudzonnya, menguatkan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadaan yang ditekankan untuk menguatkan husnudzon itu adalah ketika akan meninggal dunia. Jangan sampai baru sekarat malah suudzon.
Enten mboten, Pak? Ada. Terutama ketika sakit parah. Sakit parah itu sudah berat, ditambah sakaratul maut, tambah abot. Itu diuji keimanan seseorang, diuji husnudzon seseorang. Sehingga Rasulullah SAW berpesan di saat-saat genting, di saat-saat yang menentukan nanti bakal bahagia atau tidaknya, bahagia atau celakanya kan di penghujung akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinudzan billahi azza wa jal. Nih Pak Bu, wasiat Nabi, janganlah sampai salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Berprasangka baik kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan husnudzon ketika akan meninggal niku berat. Saat-saat akan meninggal seseorang niku napa? Saat-saat yang kritis, sehingga dianjurkan seorang hamba itu untuk memperbanyak husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hendaknya seorang hamba menghadapi kematiannya dengan meyakini bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha penerima taubat, dan seterusnya. Jangan sampai akan meninggal dunia justru malah suudzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita kira orang mau meninggal sudah sekarat itu terus setan nggak ganggu. Justru itu detik-detik terakhir setan semangat, ibaratnya itu kesempatan terakhir untuk mencari teman di neraka. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad saking ujian yang berat ketika seseorang akan meninggal itu, kadang setan itu sampai menjelma dalam bentuk orang tua, ayah atau ibu orang yang akan meninggal tersebut. Kemudian dia mengatakan, nak, ikut agama ini nak, bapak ibu dengan agama ini sudah bahagia di surga. Sampai segitunya. Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia juga sama, diuji dengan mengatakan apa? Engkau sudah selamat wahai Imam Ahmad, engkau sudah sukses. Imam Ahmad menjawab, belum. Karena itu apa Pak? Masih saat-saat penentuan. Kita saja orang itu kalau nonton apa Pak? Nonton bola, sering nggak dikejutkan oleh gol di detik-detik terakhir? Wah, tak kira menang, tiba-tiba apa? Ternyata bisa menyamakan. Banyak enggak yang gol itu tercipta di extra time ataupun injury time tambahan waktu? Kadang banyak. Ditambah lagi keadaan sakaratul maut itu sangat berat, karena menahan pedihnya rasa sakit, sehingga terkadang seseorang itu lupa. Itulah hikmah talqin man hadarul maut. Hikmahnya Bapak Bu, mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mentalkin pun ada adabnya, harus lembut, pelan-pelan, ada jedanya.
Orang yang sedang sekarat dalam kondisi berat, jangan dijejeli terus nggih. Ayo, pokoknya ayo gen selamat. Maca la ilaha illallah cepet, ayo. Wah. Kok kaya ngopo wae nggih? Ayo tuh. Bahkan para ulama menjelaskan jangan, istilahnya ketika mentalkin itu jangan membuat orang yang akan meninggal justru merasa risih, justru malah enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada adabnya nggih mentalkin mayit menika dengan lemah lembut. La ilaha illallah, qul la ilaha illallah, dibisikkan, kasih waktu untuk dia merenung, berpikir, ada jeda, diulangi lagi. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah modal yang harus kita ingat ketika suatu saat nanti kita semua pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka saat itulah dikuatkan husnudzonnya kepada Allah. Jangan sampai mau meninggal malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ditekankan untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah adalah ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya setiap kita yang akan bertobat kepada Allah untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana berbaik sangka ketika bertobat? Dengan meyakini bahwasannya Allah itu At-Tawwab. Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam bertobat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, adnaba abdun danban. Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Kemudian hamba tersebut mengatakan, Allahumma gfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba abdi dhanban. Hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Hambaku melakukan dosa dan dia mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa juga karena dosa. Maka kemudian apa Pak? Allah mengampuni dosa hambanya tersebut. Summa ada fa'adnaba. Ternyata hamba tersebut kembali berbuat dosa. Terus seperti itu. Allah mengampuni, hamba tersebut kembali berbuat dosa. Allah mengampuni, terus hamba tersebut kembali berbuat dosa. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih. Selama hamba tersebut mau bertobat dan beristighfar, maka Allah akan apa? Ampuni. Sehingga apa? Dalam hadis tersebut, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah sekehendakmu, pasti akan aku ampuni. Dengan syarat apa? Bertobat. Kadang Bapak Ibu, seseorang itu
bertobat dari suatu dosa, terjatuh lagi, terjatuh lagi. Ya namanya sekarang fitnah, cobaan, ujian itu kan berat, banyak Bapak Ibu. Betapa sering kita itu terjatuh dan terjatuh lagi, tergelincir dan tergelincir lagi dalam dosa yang sama. Selama bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya apa? Allah mengampuni dosa hamba tersebut karena dia berhusnudzon kepada Allah. Karena hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah bahwasanya dosanya akan diampuni. Bahkan setiap kali ia terjerumus ke dalam maksiat, ia pun kembali bertobat kepada Allah dengan persangkaan bahwasanya Allah akan mengampuninya. Sehingga Allah pun apa? Selalu memberikan ampunan kepada hamba tersebut setiap kali ia bertobat kepadanya. Kenapa? Karena husnudzonnya hamba tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi yang kedua apa? Ketika bertobat. Husnudzon bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Yang ketiga, ini penting sangat. Yang harus kita kuatkan husnudzon kita adalah ketika dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi semakin sempit, dalam kondisi di puncak-puncaknya kesusahan. Nih Pak Bu, husnudzon ketika dalam kondisi terdesak. Sebagaimana Allah mengisahkan tentang para rasulnya yang tetap berhusnudzon, para nabi ini apa? Tetap berhusnudzon meskipun dalam kondisi apa? Terdesak. Contohnya adalah kisahnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun hingga sudah sampai di bibir pintu apa? Laut Merah. Di depan itu sudah Laut Merah, di belakang sudah apa? Fir'aun dan bala tentaranya di depan laut. Fir'aun sudah mendekat dan Nabi Musa bingung apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Sampai-sampai Bani Israel itu merasa putus asa. Waduh, ciloko, wih bakal kecekel ngoten nggih. Wong ngarep niku ngajeng niku pun Laut Merah, terus Fir'aun sudah mendekat di belakang Sampai Bani Israel itu sudah putus asa dengan apa Pak? Waduh, ini bakar kesusul, ini bakar celaka di tangan Fir'aun dan bala tentaranya. Karena sudah saling melihat, satu sama lain sudah saling melihat. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa nggak putus asa, tetap berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana ucapan Nabi Musa ketika dalam kondisi terdesak? Asy-Syu'ara ayat 62. Asy-Syu'ara ayat 62. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita lihat betapa Nabi Musa sangat berhusnudzon kepada Allah dengan mengatakan sekali-kali tidak akan menyusul, tidak akan tersusul kita tidak akan tertangkap, karena sesungguhnya Rabbku adalah bersamaku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita lihat bagaimana Nabi Musa dalam kondisi yang genting sekalipun namun tetap husnudzon dan yakin Allah akan memberikan petunjuk, yakin Allah akan memberikan pertolongan.
Akhirnya apa Pak Bu? Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan apa? Tongkatnya, dipukul langsung apa Pak? Terbelah Laut Merah niku. Bahkan belahan Laut Merah itu seperti gunung tingginya niku. Saking dalamnya lautan. Sampai napa Pak? Sampai napa? Gunung belahan menika. Ketika Nabi Musa sudah nyeberangi sampai di daratan, Fir'aun dan bala tentaranya tersesat di tengah. Bar niku napa? Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkat sekali lagi. Bar niku napa Pak? Fir'aun tersesat di tengah. Bar niku ibaratipun Fir'aun dan bala tentaranya keberkan banyu sing pokoke kaya sak gunung niku mau. Itu menunjukkan adab yang pedih. Karena apa? Keberkan banyu sing dhuwure napa? Sak gunung. Kita kalau lihat tsunami saja nggih, rumah-rumah niku napa? Keli nggih, wit-witan keli, wit kambil napa malih? Mobil. Cagak listrik keli mboten, Pak? Cagak listrik keli nggih. Lah niki keberkan banyu. Dah dadi apa nggih Fir'aun kali napa? Bala tentarane. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau juga husnudon. Ketika apa Pak? Kisah beliau bersama Abu Bakar ketika masuk dalam gua Jabal Thawr, ketika bersembunyi dari kejaran apa? Orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang musyrik berhasil menyusul Rasulullah dan berada di mulut gua yang terbuka, Abu Bakar pun apa? Ketakutan sampai berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau anna ahadakum nadhara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi." Abu Bakar sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita di dalam gua ini." Tapi Nabi husnudon dengan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang pasti Allah adalah yang ketiganya? Yakin Allah akan menolong. Maka Allah pun menurunkan pertolongannya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya apa? Allah bersama kita. Jadi dalam kondisi terdesak jangan sampai suudzon. Karena para ulama menjelaskan apa Pak Bu? Menjelaskan bahwasannya ketika seseorang di puncak-puncak kesusahan dalam kondisi terdesak, itu menunjukkan bahwasannya pertolongan sudah semakin dekat. Ketika seseorang itu di puncak-puncaknya kesusahan, di puncak-puncaknya kesulitan, pun kepepet, pun terdesak, yakin pilih apa? Pertolongan berarti sudah semakin dekat. Maka jangan apa? Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir, kapan kita ditekankan untuk husnudon? Ketika berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi jangan ragu-ragu. Ada orang berdoa, "Ya Allah, saya pengen banget naik haji." Tapi dia ragu, "Apa iya ya aku bisa naik haji?" Ini berarti apa?
nggak yakin dia. Keadaan saya seperti ini, masa apa yang mungkin naik haji? Dia sendiri nggak yakin dengan apa? Doanya. Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Jadi kesalahan sebagian kita adalah hanya hanya coba-coba dalam berdoa. Tak dongo apa iya toh dikabulke. Jadi ada orang niku yang doa itu tapi coba-coba. Tak coba-coba doa lah, barangkali napa dikabulke ngoten nggih. Enten mboten, Pak? Banyak nonton. Tak nyebon donga lah. Sapa ngerti dikabulke. Sapa ngerti dikabulke niku mboten yakin naminipun. Tak nyobalah pengen munggah haji, sapa ngerti dikabulke. Niki namanya enggak yakin dengan doanya. Nggih. Jadi kita berdoa kepada Allah yang Maha Memberi, tapi di sisi lain hati kita seakan-akan ragu bahwasanya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kan bukan hal yang sulit, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Gak ada yang sulit bagi Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita minta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Bahkan jika seandainya seluruh manusia di atas muka bumi itu berdoa dan Allah mengabulkan seluruh permintaan mereka, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi apa? Kekayaan Allah. Jadi jangan sampai napa Pak? Tidak yakin kepada Allah. Jadi berhusnudzon ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Jadi bismillah kita dalam mengarungi kehidupan ini Pak Bu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Kadang lapang, kadang sempit, kadang tertawa, kadang menangis. Itulah roda kehidupan. Yang penting kita punya bekal husnudzon kepada Allah dan selalu bersyukur, dan ketika dalam kondisi apapun meskipun tidak kita sukai, kita selalu memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ngeten nggih. Jadi itulah Pak yang menjadi bekal kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang kok suudzon kepada Allah, itu menunjukkan hatinya hubungannya baru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan hatinya niku napa Pak? Banyak dosanya, maka harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggih Bapak Ibu yang saged kita bahas ing kesempatan punika, mugi-mugi saged ngecas keimanan dan menguatkan husnudzon kita kepada Allah. Makaten mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang-kirang nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.